Di sebuah rumah sakit kecil di pinggir kota, Juminah duduk di ruang tunggu dengan bayi mungilnya, Aksan, yang meringkuk di pelukannya sambil sesekali menangis pelan karena demam yang tak kunjung reda. Seorang dokter muda memanggil namanya dan memeriksa bayi itu dengan teliti, menyarankan obat sederhana yang bisa ia beli di apotek desa setelah pulang nanti. Juminah membayar biaya pemeriksaan dengan sisa uang yang ia simpan dari menjual hasil panen kecil-kecilan di sawahnya minggu lalu. Saat berjalan keluar rumah sakit, ia melihat televisi kecil di ruang tunggu menayangkan berita serangan kelompok bersenjata di desa terpencil, tanpa menyadari desa itu adalah kampung halamannya. Juminah menaiki angkot tua yang penuh penumpang, menggenggam Aksan erat sambil memikirkan bagaimana ia akan memasak makanan sederhana saat pulang nanti. Ketika ia mendekati desanya, angkot berhenti tiba-tiba karena jalanan dipenuhi puing-puing kayu, genting, dan pecahan kaca yang tersebar di sepanjang jalan masuk. Juminah turun dari angkot dengan rasa cemas yang makin meningkat, mendapati bau menyengat dari asap hitam yang masih mengepul di kejauhan. Ia berjalan cepat dengan langkah gemetar, melihat rumah-rumah panggung yang dikenalnya rata dengan tanah, sementara tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa di sekitar area desa. Di kejauhan, ia menangkap pemandangan beberapa mobil bak terbuka yang melaju kencang meninggalkan desa, penuh dengan pria berselubung wajah membawa barang-barang jarahan. Dengan Aksan yang mulai menangis keras karena situasi mencekam, Juminah berlari menuju rumahnya yang sudah tak berbentuk lagi, berteriak memanggil nama suami dan keluarganya yang tak kunjung menjawab. Burhan, seorang pria bertubuh besar dengan tatapan tajam, berdiri di depan mobil bak terbuka sambil memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membakar sisa-sisa rumah di desa itu. Pastikan tidak ada yang tersisa, kita tidak boleh meninggalkan saksi atau bukti, katanya dengan nada dingin sambil menyalakan rokok dan mengamati kehancuran yang baru saja mereka ciptakan. Ia adalah seorang mantan tentara bayaran yang kini bekerja sebagai pengawal mafia tambang ilegal, menggunakan kekerasan untuk memaksa masyarakat lokal menyerahkan tanah mereka. Seorang pria bersenjata mendekati Burhan, melaporkan bahwa sebagian penduduk desa sempat melarikan diri ke hutan sebelum mereka tiba, membuat Burhan mendengus kesal. Cari mereka, tapi jangan buang waktu terlalu banyak. Kita harus kembali sebelum polisi main bersih-bersih, ujar Burhan sambil memeriksa senapan di tangannya. Di balik wajah dinginnya, Burhan menyimpan dendam pribadi terhadap desa itu karena dahulu ditolak ketika mencoba membuka tambang ilegal bersama pejabat lokal. Salah satu anak buahnya membawa sebuah koper besar berisi emas dan perhiasan hasil jarahan dari desa, membuat Burhan tersenyum puas sambil memandang ke arah hutan. Mereka meninggalkan lokasi dengan mobil bak terbuka, membawa serta barang-barang jarahan dan meninggalkan asap serta puing-puing sebagai tanda kehancuran. Di markas kecil mereka, Burhan membahas rencana lebih besar untuk menundukkan desa-desa lain yang menolak tunduk pada ancamannya. Semakin cepat kita bergerak, semakin kecil peluang mereka untuk melawan, ucapnya sambil merencanakan serangan berikutnya dengan detail. Juminah berjongkok di depan puing-puing rumahnya yang sudah terbakar habis, memeluk bayinya yang kini terbungkus selimut tipis, dan matanya tertuju pada tumpukan kayu yang bergeser tertiup angin. Dengan hati-hati, ia menggali tumpukan itu dan menemukan sebuah senapan AK-47 yang berkarat di dekat jasad seorang tentara Koramil yang tergeletak kaku dengan tangan menggenggam senjata. Juminah memeriksa senapan itu dengan rasa ngeri sekaligus harapan samar, lalu melihat sabuk peluru yang masih tersangkut di tubuh tentara itu. Di sekelilingnya, ia melihat lebih banyak tubuh yang menunjukkan perlawanan sia-sia. Beberapa tentara desa gugur sambil melindungi warga yang mencoba melarikan diri. Bayi di pelukannya mulai menangis lagi, membuat Juminah tersadar dari lamunannya dan menyadari bahwa ia harus bergerak sebelum musuh kembali. Ia mengambil senapan itu dan sabuk peluru, merasa tak punya pilihan lain selain mempertahankan diri jika kelompok bersenjata itu kembali. Dalam perjalanan keluar desa, Juminah menemukan peta kecil yang tergeletak di bawah meja Koramil yang sudah hancur, menunjukkan lokasi persembunyian kelompok bersenjata itu di hutan perbatasan. Ia menyelipkan peta itu ke dalam pakaian tradisionalnya yang penuh debu dan mulai berjalan ke arah hutan dengan langkah yang tertatih-tatih. Bayangan kehancuran desanya terus menghantui langkahnya, sementara ia menyadari bahwa senjata di tangannya mungkin adalah satu-satunya alat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ketika malam tiba, ia menemukan tempat berlindung sementara di tepi hutan, beristirahat sambil tetap berjaga-jaga dengan senapan yang tergeletak di sampingnya. Keesokan paginya, Juminah kembali ke tengah desa yang hancur untuk menguburkan keluarganya yang tewas dengan tangan sendiri, menggunakan cangkul kecil yang ia temukan di reruntuhan. Ia menggali lubang dangkal untuk setiap jasad,
termasuk jasad suaminya yang ia kenali dari sisa kain sarung yang masih melilit pinggangnya. Sambil terus menggali, ia menemukan jasad para tetangganya, termasuk anak-anak kecil yang sering bermain di halaman rumahnya setiap sore. Setelah penguburan selesai, ia mencari perlengkapan tambahan di sekitar desa, menemukan sebilah parang dan beberapa peralatan dapur yang masih utuh. Di sebuah rumah yang nyaris roboh, ia menemukan seikat makanan kering yang belum terbakar dan segera menyimpannya di dalam tas kain kecil. Saat mengitari desa, ia mendapati beberapa hewan ternak yang masih hidup, tetapi terluka parah, membuatnya sadar bahwa musuh mereka kejam hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Dengan sabuk peluru melingkar di pinggangnya dan senapan AK-47 yang ia bawa, ia meninggalkan desa sambil membawa bayinya yang kini lebih tenang dalam dekapan. Ia mengikuti arah pada peta yang ia temukan, berharap menemukan jejak kelompok bersenjata yang menghancurkan segalanya. Di tepi hutan, ia berhenti sejenak untuk menyusui bayinya, menjaga agar Aksan tetap diam dan tenang selama perjalanan yang berbahaya ini. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Juminah melanjutkan langkahnya ke dalam hutan, siap menghadapi apapun yang menantinya di depan. Setelah meninggalkan desa, Juminah berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan perbatasan, sambil memeriksa peta kecil yang ia temukan di rumah Koramil untuk menentukan arah kelompok Burhan. Di tepi sungai kecil, ia berhenti sejenak untuk memberi makan Aksan dan memastikan bayinya tetap tenang di tengah perjalanan yang melelahkan. Saat melintasi hutan, Juminah menemukan jejak kaki yang baru dicetak di lumpur, menandakan keberadaan anak buah Burhan yang mungkin masih berada di sekitar wilayah tersebut. Ia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanan, melewati pepohonan lebat dan semak belukar yang membuatnya harus berjalan perlahan agar tidak terjebak. Di bawah naungan pohon besar, Juminah bertemu dengan seorang nelayan tua yang menawarkan informasi tentang pergerakan terakhir kelompok Burhan di daerah itu. "Saya melihat mereka pergi ke arah utara menuju lembah itu semalam," kata nelayan tersebut sambil menunjuk ke arah peta yang dipegang Juminah. Dengan rasa terima kasih, Juminah meminta nelayan itu untuk tetap diam agar tidak menarik perhatian musuh yang mungkin sedang mengintai. Saat matahari mulai terbenam, Juminah menemukan sebuah gua kecil yang bisa dijadikan tempat berlindung untuk malam itu, sambil menjaga bayinya dengan penuh kewaspadaan. Di dalam gua, ia menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri dan memasak sedikit makanan yang ia bawa, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Malam itu, Juminah tidur dengan gelisah, mendengar suara-suara hutan yang menambah ketegangan dalam perjuangannya untuk memburu kelompok Burhan. Pagi hari berikutnya, Juminah melanjutkan perjalanannya menuju lembah yang ditunjuk pada peta, membawa senapan AK-47 yang ia temukan sebagai satu-satunya perlindungan. Saat menembus area hutan yang lebih lebat, ia tiba-tiba mendengar suara gemerisik dari semak-semak di dekat jalannya, membuatnya siap siaga. Seorang pria bertubuh kurus dengan mata waspada muncul dari balik semak, dan Juminah segera mengarahkan senapannya ke arahnya dengan hati-hati. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Juminah dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Pria itu mengangkat tangannya sebagai tanda damai dan menjelaskan bahwa dia adalah warga desa lain yang juga menjadi korban serangan Burhan. Meskipun awalnya waspada, Juminah memutuskan untuk mempercayainya setelah mendengar kisah kelam yang serupa, dan mereka sepakat untuk bekerja sama. Bersama-sama, mereka menyusuri jejak kelompok Burhan, saling berbagi informasi dan strategi untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Saat sore tiba, mereka menemukan sebuah konvo kecil yang dipimpin oleh salah satu anak buah Burhan, dan Juminah memutuskan untuk menyerang sebagai upaya pertama mereka. Dengan keberanian yang tumbuh, Juminah dan rekannya memasang jebakan sederhana menggunakan ranting dan batu, menunggu musuh lewat. Ketika konvo mendekat, Juminah membuka tembakan pertama dengan AK-47, memaksa kelompok itu untuk berhenti dan memulai baku tembak yang intens. Pertarungan sengit berlangsung selama beberapa menit, dengan Juminah dan rekannya berhasil mengalahkan sebagian anak buah Burhan, namun mereka juga mengalami luka ringan. Saat mereka mencoba melarikan diri, salah satu tembakan mengenai kaki Juminah, membuatnya terjatuh ke tanah dengan rasa sakit yang menusuk. Rekannya segera menolongnya, mengikat luka di kaki dengan kain dari pakaian tradisionalnya, sambil menjaga agar musuh tidak mendekat kembali. "Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka kembali dengan lebih banyak orang," kata rekannya sambil membantu Juminah bangkit. Mereka berlari ke dalam hutan, meninggalkan konvoi yang telah dikepung dan pemandangan kehancuran yang mereka tinggalkan. Di tengah perjalanan,
mereka menemukan sebuah sungai kecil yang bisa dijadikan tempat untuk merawat luka Juminah, sambil tetap waspada terhadap ancaman musuh. Juminah menyadari bahwa perlawanan mereka masih sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan kelompok Burhan yang terus berkembang. Meskipun terluka, tekad Juminah untuk membalas dendam atas kehancuran desanya semakin kuat, memberikan semangat baru bagi mereka berdua. Malam itu, mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar, berbagi cerita tentang kehilangan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Keletihan fisik dan emosional mulai menggerogoti Juminah, namun ia tetap menjaga bayinya dengan penuh kasih dan kewaspadaan. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, Juminah dan rekannya melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan, mengikuti jejak yang ditunjukkan oleh peta. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara derap langkah yang berat dan suara gaduh dari jauh, membuat mereka berhati-hati untuk tidak menarik perhatian musuh. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan janggut putih dan tatapan bijaksana muncul dari balik pohon besar, menyapa mereka dengan suara tenang. "Aku Ngkong Jampar, mantan pejuang dari desa sebelah yang masih bertahan hidup setelah serangan Burhan," katanya sambil melangkah maju dengan hati-hati. Juminah merasa lega dan bersyukur atas kedatangan Ngkong Jampar, berharap dapat menemukan sekutu yang berpengalaman dalam perjuangan mereka. Ngkong Jampar mengajak mereka ke dalam gua tersembunyi, tempat ia baru saja tiba setelah pulang bertapa di gunung untuk memulihkan diri. Di dalam gua, Ngkong Jampar mulai merawat luka Juminah dan memberikan makanan serta minuman untuk mengembalikan kekuatannya. "Kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini. Desa kita harus melawan dan mengakhiri tirani Burhan," ujar Ngkong Jampar dengan penuh semangat. Juminah dan rekannya mendengarkan dengan seksama saat Ngkong Jampar menceritakan strategi dan pengalaman masa lalunya dalam pertempuran melawan kelompok bersenjata. Malam itu, di bawah cahaya api unggun, mereka merencanakan langkah selanjutnya dengan harapan bahwa bantuan dan pengalaman Ngkong Jampar akan menjadi kunci kemenangan mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, Ngkong Jampar melatih Juminah dan rekannya dalam berbagai teknik bertempur dan strategi gerilya, memanfaatkan keahlian dan pengalaman lamanya. Juminah belajar mengendalikan senapan AK-47 dengan lebih baik, serta menggunakan senjata tradisional seperti parang dan panah yang diajarkan oleh Ngkong Jampar. Selain pelatihan fisik, Ngkong Jampar juga mengajarkan mereka tentang kekuatan spiritual yang diwariskan oleh leluhur mereka, meningkatkan ketahanan mental dan emosional. Pada suatu malam, saat latihan intensif, Juminah merasakan energi yang kuat mengalir dalam dirinya, seolah-olah kekuatan leluhurnya bangkit untuk mendukung perjuangannya. "Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, Juminah. Gunakanlah dengan bijak untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai," kata Ngkong Jampar sambil tersenyum bangga. Dengan kekuatan baru yang dimilikinya, Juminah merasa lebih siap untuk menghadapi kelompok Burhan dan membawa perubahan bagi desanya. Mereka mulai melakukan misi-misi kecil untuk menggagalkan operasi Burhan, seperti merampas pasokan senjata dan mengganggu jalur komunikasi musuh. Setiap keberhasilan kecil ini memberikan semangat baru bagi Juminah dan timnya, memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka bisa mengalahkan Burhan. Di sela-sela pelatihan, Ngkong Jampar juga mengajarkan Juminah tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan fisik dan spiritual untuk menjadi pejuang sejati. Dengan setiap hari yang berlalu, Juminah semakin merasa dirinya berubah menjadi pahlawan yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan penuh kasih. Setelah berbulan-bulan melakukan persiapan dan mengumpulkan informasi, Juminah dan timnya memutuskan untuk menyerang markas kecil kelompok Burhan yang tersembunyi di sebuah pondok tua di pinggiran hutan. Mereka menyelinap ke area tersebut pada malam hari, memanfaatkan kegelapan untuk menyamarkan gerakan mereka dan menghindari deteksi musuh. Ngkong Jampar memberikan isyarat untuk memulai serangan, dan Juminah serta rekannya maju dengan hati-hati, mengeliminasi penjaga satu persatu tanpa terdeteksi. Di dalam pondok, mereka menemukan senjata dan dokumen penting yang mengungkap rencana besar Burhan untuk menyerang desa-desa lain di wilayah tersebut. "Kita harus membawa ini kembali untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan rencana mereka sekali dan untuk selamanya," ujar Juminah sambil mengambil dokumen tersebut. Tiba-tiba, suara sirene polisi yang korup mulai terdengar dari kejauhan, mengindikasikan bahwa Burhan telah melaporkan serangan mereka dan meminta bantuan. Tanpa waktu untuk melarikan diri, Juminah dan timnya harus menghadapi serangan mendadak dari kelompok Burhan yang datang bersama oknum polisi korup. Pertempuran sengit terjadi di dalam pondok, dengan Juminah menggunakan kekuatan dan keterampilannya untuk melindungi timnya dan mengalahkan musuh satu persatu. Meskipun berhasil mempertahankan markas kecil itu,
Mereka mengalami kerugian dengan beberapa anggota tim terluka parah dan harus segera mundur ke dalam hutan. Kemenangan kecil ini memberikan mereka informasi berharga tentang rencana Burhan, namun juga memperlihatkan betapa kuat dan terorganisirnya musuh yang harus mereka hadapi. Setelah penyerangan markas kecil, Juminah dan timnya menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kelompok bersenjata, tetapi juga dengan oknum polisi korup yang mendukung Burhan. Ngkong Jampar menjelaskan bahwa beberapa pejabat lokal telah diambil alih oleh mafia tambang dan menjadi bagian dari konspirasi untuk melindungi operasi ilegal mereka. Kita harus menggulingkan mereka dari dalam jika kita ingin menghentikan kejahatan ini sekali dan untuk semua, kata Ngkong Jampar dengan tekad yang kuat. Juminah setuju dan mulai merencanakan strategi untuk menyusup ke dalam struktur kepolisian yang korup, mencari bukti yang bisa digunakan untuk mengungkap konspirasi tersebut. Mereka mendekati beberapa warga desa yang masih setia dan mampu dipercaya, membentuk persekutuan kecil yang memiliki tujuan yang sama untuk melawan kejahatan. Dalam pertemuan rahasia di bawah tanah, mereka berbagi informasi dan merencanakan aksi bersama, menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Juminah memimpin misi infiltrasi ke kantor polisi lokal, menyamar sebagai petugas baru untuk mengumpulkan bukti tentang keterlibatan polisi dalam operasi Burhan. Dengan kecerdikan dan keberanian, Juminah berhasil mendapatkan dokumen-dokumen penting yang membuktikan keterlibatan pejabat tinggi dalam konspirasi tersebut. Namun, saat akan melarikan diri, ia hampir tertangkap oleh salah satu oknum polisi korup yang curiga, namun berhasil meloloskan diri berkat bantuan dari anggota timnya. Pengungkapan bukti tersebut menjadi kunci dalam menggulingkan persekutuan gelap yang selama ini mengamankan operasi Burhan, membuka jalan bagi Juminah dan timnya untuk menyerang lebih jauh. Setelah berhasil mengungkap persekutuan gelap, Burhan marah dan memutuskan untuk melancarkan serangan balik yang lebih besar untuk membalas dendam terhadap Juminah dan timnya. Ia mengumpulkan seluruh anak buahnya dan menyiapkan pasukan yang lebih besar, bersiap untuk menghancurkan persekutuan yang mulai menggoyahkan kekuasaannya. Pada malam yang gelap, Burhan mengirimkan utusan untuk menyerang perkemahan Juminah, berharap dapat menghabisi mereka sebelum mereka sempat merencanakan serangan berikutnya. Juminah dan timnya siap menghadapi serangan tersebut, memasang jebakan dan memperkuat posisi mereka di sekitar perkemahan. Saat utusan Burhan mendekat, Juminah membuka tembakan dengan AK-47, memecah keheningan malam dan memaksa musuh untuk mundur. Pertempuran sengit terjadi di sekitar perkemahan, dengan Juminah menggunakan strategi gerilya yang telah dia pelajari untuk mengalahkan musuh dengan efisien. Meskipun berhasil menahan serangan awal, Burhan tidak menyerah dan mengirimkan pasukan cadangan yang lebih besar dan lebih terlatih. Juminah dan timnya terpaksa mundur ke dalam hutan, menggunakan medan yang sulit untuk mengelabui dan mengurangi kekuatan musuh. Dalam kekacauan pertempuran, Juminah terluka parah di punggungnya, namun tekadnya untuk melindungi bayinya dan membalas dendam tetap tak tergoyahkan. Dengan bantuan Ngkong Jampar dan beberapa anggota tim yang setia, mereka berhasil melarikan diri dari serangan tersebut, namun menyadari bahwa perjuangan mereka semakin berat dan membutuhkan strategi yang lebih matang. Di balik cedera dan kelelahan, Juminah bersama Ngkong Jampar memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah desa mereka, mencari tahu penyebab sebenarnya dari serangan Burhan. Mereka menemukan catatan kuno dan dokumen tersembunyi di perpustakaan desa yang terlupakan, mengungkap bahwa tambang ilegal yang dijalankan Burhan memiliki akar sejarah yang dalam. Ternyata, desa mereka dulunya adalah tempat yang subur dan damai. Namun ambisi para pejabat lokal untuk menguasai sumber daya alam menyebabkan konflik dan pengusiran penduduk asli. Desa kita dihancurkan untuk menutupi jejak kejahatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, ujar Ngkong Jampar sambil menunjukkan peta tambang ilegal yang tersembunyi di balik lembah. Juminah semakin memahami bahwa serangan Burhan bukan hanya untuk menguasai tanah, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih besar untuk menghapus sejarah dan identitas mereka. Mereka menemukan bahwa beberapa anggota keluarga Juminah pernah menentang pembukaan tambang tersebut, menyebabkan dendam pribadi Burhan terhadap keluarga mereka. Dengan informasi ini, Juminah merasa bahwa balas dendamnya bukan hanya untuk desanya, tetapi juga untuk keadilan bagi seluruh komunitas yang telah menderita. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran ini kepada publik, menggunakan dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan sebagai alat utama mereka. Di tengah persiapan, Juminah menerima kabar bahwa Burhan telah memperluas operasinya ke desa-desa tetangga, membuat perjuangan mereka semakin mendesak. Dengan semangat baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang musuh mereka, Juminah dan timnya bersiap untuk melancarkan serangan yang akan mengguncang kekuatan Burhan.
Juminah dan timnya memutuskan untuk menyusup ke markas besar Burhan yang terletak di lembah terpencil, dengan tujuan utama untuk mendapatkan bukti konspirasi yang lebih kuat. Mereka merencanakan serangan dengan teliti, memanfaatkan keahlian gerilya yang telah mereka pelajari dari Kong Jampar untuk menghindari deteksi musuh. Selama perjalanan menuju markas, mereka menghadapi berbagai rintangan alam dan jebakan yang dipasang oleh Burhan untuk melindungi markasnya. Setelah berminggu-minggu bersembunyi dan bergerak di medan yang sulit, mereka akhirnya tiba di depan markas besar yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri dan penjaga yang waspada. Juminah mengatur formasi timnya, memastikan setiap anggota mengetahui tugas dan posisinya dalam serangan mendatang. "Kita harus cepat dan tepat, tidak ada ruang untuk kesalahan," ujar Juminah sambil memberikan isyarat untuk mulai menyerang. Mereka masuk ke markas dengan senyap, mengeliminasi penjaga satu persatu dan mengambil alih kendali dari sistem keamanan yang ada. Di dalam ruang kontrol, Juminah menemukan komputer yang menyimpan data penting tentang koneksi antara Burhan dan pejabat korup yang mendukungnya. Dengan cermat, mereka menyalin semua data tersebut, memastikan bahwa bukti konspirasi tersebut dapat dipublikasikan dan digunakan untuk menghentikan operasi Burhan. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan markas, alarm dibunyikan, menandakan bahwa serangan mereka telah terdeteksi dan musuh akan segera datang untuk memburu mereka. Dalam pelarian dari markas Burhan, Juminah dan timnya menemukan bahwa salah satu anggota baru mereka, Raffi, ternyata adalah mata-mata yang disusupkan oleh Burhan untuk mengawasi setiap langkah mereka. Raffi mencoba melumpuhkan Juminah dengan serangan mendadak menggunakan pisau, namun Juminah dengan cepat mengendalikan situasi dan menangkis serangan tersebut. "Mengapa kau melakukan ini, Raffi? Apa yang kau harapkan dari pengkhianatan ini?" tanya Juminah dengan marah, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Raffi, dengan napas terengah-engah, mengungkapkan bahwa dia dipaksa oleh Burhan untuk menyusup ke dalam tim mereka demi melindungi keluarganya yang diambil alih oleh kelompok tersebut. Merasa iba namun tetap tidak bisa mempercayainya, Juminah memutuskan untuk memberinya pilihan, bergabung kembali dengan mereka atau menghadapi konsekuensi dari pengkhianatannya. Dengan air mata di mata, Raffi memilih untuk melawan Burhan dan membantu Juminah, membuktikan kesetiaannya setelah melihat keberanian dan kebaikan hati Juminah. Bersama-sama, mereka menyusun rencana darurat untuk menghindari pengejaran musuh yang semakin mendekat, menggunakan jalur tersembunyi di dalam hutan. Namun, dalam kekacauan pelarian, salah satu anggota tim, Dewi, terjebak dalam pertempuran dan harus dibiarkan melanjutkan perjalanannya sendirian untuk keselamatan tim lainnya. Juminah merasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Dewi, namun ia tahu bahwa mereka harus terus maju untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pengkhianatan Raffi menjadi pelajaran berharga bagi Juminah tentang pentingnya kepercayaan dan kehati-hatian dalam perjuangan mereka melawan Burhan. Setelah serangan yang hampir menghancurkan timnya, Juminah merasa terpuruk dan mempertanyakan kemampuannya untuk melanjutkan perjuangan, namun Kong Jampar mengingatkannya akan kekuatan yang telah dimilikinya. Mereka melakukan ritual penyembuhan dan meditasi di puncak gunung, menghubungkan diri dengan energi leluhur untuk memulihkan kekuatan fisik dan mental Juminah. Selama ritual, Juminah merasakan aliran energi yang kuat mengalir dalam dirinya, meningkatkan kekuatannya dan memberinya wawasan baru tentang strategi pertempuran. "Kekuatanmu berasal dari keteguhan hati dan cinta yang kamu miliki untuk desamu. Gunakanlah itu untuk mengalahkan musuh yang berkuasa," kata Kong Jampar dengan bijaksana. Dengan semangat yang diperbarui, Juminah memimpin timnya dalam latihan intensif, memperkuat keterampilan bertempur dan meningkatkan koordinasi mereka sebagai satu kesatuan yang solid. Mereka juga memperbaiki dan menambah persenjataan mereka, memastikan bahwa mereka siap menghadapi serangan Burhan yang semakin agresif. Dalam perencanaan ulang, Juminah mengidentifikasi kelemahan musuh dan merancang strategi yang lebih cerdik untuk menyerang secara tiba-tiba dan efektif. Malam itu, di bawah sinar bulan, mereka melakukan serangkaian latihan simulasi pertempuran yang ketat, membangun kepercayaan diri dan solidaritas dalam tim. Juminah juga mulai membangun jaringan dukungan dengan desa-desa tetangga, mengorganisir pasokan dan informasi untuk memperkuat perlawanan mereka. Dengan bangkitnya kekuatan dan semangat baru, Juminah dan timnya siap untuk melancarkan serangan balik yang akan mengguncang dasar kekuasaan Burhan. Setelah berminggu-minggu persiapan, Juminah dan timnya akhirnya siap untuk menyerang markas besar Burhan yang terletak di lembah terpencil, tempat operasi tambang ilegal berlangsung. Mereka berangkat pada dini hari, bergerak diam-diam melalui hutan lebat untuk menghindari patroli musuh yang masih aktif di sekitar area tersebut.
Sesampainya di tepi lembah, mereka melihat ribuan lampu yang menyoroti area tambang, menunjukkan skala besar operasi yang dijalankan oleh Burhan. Kita harus menghentikan ini sekarang, untuk kebaikan desa-desa lain dan untuk keadilan bagi mereka yang telah menderita, ujar Juminah kepada timnya, memastikan setiap anggota memahami tujuan mereka. Dengan menggunakan taktik gerilya, mereka menyelinap ke dalam area tambang, mengeliminasi penjaga satu persatu tanpa menimbulkan kekacauan yang besar. Di pusat operasi, mereka menemukan ruang kendali utama yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan sistem keamanan yang ketat. Juminah memimpin serangan dengan penuh keberanian, mengatur timnya untuk merebut kendali dan menghancurkan fasilitas tambang yang menjadi sumber kekayaan Burhan. Pertempuran sengit terjadi di dalam ruang kendali, dengan Juminah dan Kong Jampar bekerja sama untuk mengatasi pasukan musuh yang semakin banyak. Dengan kekuatan penuh dan strategi yang matang, mereka berhasil menguasai ruang kendali dan mematikan sistem keamanan, memaksa Burhan dan sisa anak buahnya untuk mundur. Kemenangan ini menandai awal dari akhir kekuasaan Burhan, namun mereka menyadari bahwa perjuangan mereka masih belum usai dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Setelah menghancurkan fasilitas tambang, Juminah dan timnya mengejar Burhan yang berhasil melarikan diri ke dalam hutan, bertekad untuk menghadapi dan mengalahkannya sekali dan untuk semua. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan Burhan, melewati rintangan alam yang sulit dan medan yang semakin berat, namun tidak pernah kehilangan semangat. Di sebuah clearing yang luas, mereka menemukan Burhan yang tengah mempersiapkan senjata tambahan dan mengorganisir pasukan terakhirnya untuk pertempuran final. Akhirnya kita bertemu, Juminah. Siapakah yang akan bertahan? Tantang Burhan sambil mengacungkan senapan ke arahnya dengan penuh ancaman. Juminah maju dengan langkah pasti, menggenggam senapan AK-47 dengan tangan yang tak gentar, meski rasa sakit dari luka sebelumnya masih terasa. Ini adalah akhir dari kekuasaanmu, Burhan. Desa kami tidak akan lagi hidup dalam ketakutan, ujar Juminah dengan suara yang tegas dan penuh determinasi. Pertempuran sengit pun dimulai, dengan kedua belah pihak saling menembaki dan bertukar serangan dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Dalam momen kritis, Juminah mengaktifkan kekuatan spiritual yang telah dia pelajari, memfokuskan energi leluhurnya untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Dengan serangan yang terkoordinasi dan penuh kekuatan, Juminah berhasil mengalahkan Burhan dalam duel terakhir yang penuh emosi dan keberanian. Saat Burhan terjatuh, Juminah berdiri sebagai pemenang, membuktikan bahwa tekad dan cinta seorang ibu bisa mengalahkan kejahatan yang paling gelap sekalipun. Dengan kematian Burhan, Juminah dan timnya memfokuskan upaya mereka untuk mengungkap konspirasi yang telah menghancurkan desa mereka dan melibatkan pejabat korup. Mereka menyebarkan dokumen-dokumen penting yang ditemukan di markas Burhan ke media nasional, memastikan bahwa kebenaran tidak lagi dapat disembunyikan. Reaksi publik yang kuat memaksa pihak berwenang untuk membuka penyelidikan menyeluruh terhadap operasi tambang ilegal dan keterlibatan pejabat tinggi dalam konspirasi tersebut. Demonstrasi dan protes dari masyarakat pun meningkat, menuntut keadilan dan pembongkaran jaringan kejahatan yang telah menguasai wilayah mereka. Polisi yang masih jujur mulai bekerja sama dengan Juminah dan timnya, mengungkap bukti-bukti yang mengaitkan pejabat korup dengan kegiatan kriminal. Pengadilan khusus dibentuk untuk menangani kasus ini, dengan banyak pejabat tinggi dan anak buah Burhan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Desa-desa yang sebelumnya terancam oleh operasi tambang kini mendapatkan kembali tanah mereka, dan upaya rehabilitasi dimulai untuk membangun kembali komunitas yang hancur. Juminah menjadi saksi kunci dalam proses pengadilan, menceritakan penderitaan yang dialami oleh desanya dan pentingnya keadilan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan dukungan masyarakat dan pengakuan atas perjuangannya, Juminah mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan yang telah mengubah nasib desanya. Kebenaran akhirnya terungkap, membawa harapan baru dan memastikan bahwa keadilan akan selalu menang atas kekuatan yang korup dan kejam. Setelah semua perjuangan berakhir, Juminah kembali ke desanya yang hancur dengan bayinya, Aksan, di pelukannya, siap untuk memulai proses membangun kembali kehidupan mereka. Bersama Kong Jampar dan anggota tim yang masih setia, mereka mulai memperbaiki rumah-rumah yang rusak dan membersihkan puing-puing yang tersisa dari serangan sebelumnya. Masyarakat desa yang selamat berkumpul untuk membantu, membagikan sumber daya dan tenaga mereka untuk membangun kembali komunitas yang lebih kuat dan bersatu. Juminah mendirikan pusat komunitas baru yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan, memastikan bahwa anak-anak desa memiliki akses ke masa depan yang lebih baik.
Ia juga membentuk kelompok pertahanan desa untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman luar dan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan di setiap sudut desa. Dengan waktu, desa mereka kembali subur dan makmur. Sawah-sawah hijau yang tenang menjadi simbol ketahanan dan semangat juang yang tak pernah padam. Juminah menjadi inspirasi bagi desa-desa tetangga, yang melihatnya sebagai lambang kekuatan seorang ibu dan pejuang yang telah membawa perubahan nyata. Di sebuah perayaan ulang tahun desa yang baru, Juminah diangkat sebagai kepala komunitas, dihormati atas segala pengorbanan dan keberaniannya. Saat melihat Aksan yang kini tumbuh sehat dan bahagia, Juminah merasa bangga atas apa yang telah mereka capai bersama, mewujudkan impian akan kehidupan yang damai dan sejahtera. Akhir cerita menggambarkan Juminah dan Aksan yang duduk di tengah hamparan sawah hijau, dengan senapan AK-47 yang kini disimpan sebagai simbol perjuangan. Namun mereka hidup dalam damai, selalu siap melindungi apa yang mereka cintai dengan kekuatan dan cinta yang tak tergoyahkan.